Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Bunda selalu bersemangat, selalu bahagia, dan selalu bersyukur. Bunda, di video kali ini Bunda Opi mau berbagi pengalaman tentang kegiatan yang aku lakuin sebelum tidur. Jadi ini adalah kegiatan yang gampang banget dan insya Allah bisa dilakuin sama semuanya, sama Bunda termasuknya. Itu adalah ngobrol dengan anak sebelum tidur, atau lebih kerennya sounding deh. Jadi kan banyak motivator anak, motivator parenting yang menyarankan untuk mensonding, terlebih ketika kita menyapih anak. Jadi menyapih dengan cinta, caranya adalah dengan mensonding sebelum tidur. Nah, ini juga aku lakukan untuk melatih fokus anak, untuk melatih kemampuan bicara anak. Caranya adalah ngobrol sebelum tidur. Jangan lupa, ngobrolnya itu adalah hal-hal yang menarik untuk anak. Jadi Bunda, sebelum Bunda melakukan terapi apapun, Bunda harus tahu apa sih yang menjadi kesukaan si anak. Bunda harus tahu anak tuh sukanya tentang apa, tertariknya ketika kita ngobrol tentang apa. Nah, barulah kita sisipi kesukaan anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang melatih fokus anak. Nah, kalau yang kali ini mau aku share, kali ini aku mau berbagi adalah tentang ngobrol sebelum tidur. Nah, anakku itu kan, ya kalian tahu ya, anak itu suka dengan alat transportasi. Jadi sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol dulu tentang truk, tentang kereta, tentang mobil gitu. Jadi apapun yang anak suka, jadi biarkan anak itu ngomong, meskipun dia ngomongnya nggak jelas, nggak tahu ngalor ngidul, bahasanya juga amburadul, tapi kita tetap tanggapin setiap perkataannya dia. Jadi nanti aku kasih tunjuk rekaman aku ngobrol sama anakku sebelum tidur. Sudah ngantuk apa belum? Anak adik Anis. Yang sakit siapa? Anak Toko. Bukan anak. Anak. Penjahat. Apa? Coba nanti penjahat. Penjahat maksudnya apa bukan? Iya. Penjahat. Iya. Penjahat. Diapain? Ditangkap mobil polisi? Iya. Ditangkap apa? Ditangkap mobil polisi. Oh, kalau mobil polisi itu suka nangkep orang jahat. Iya. Kayak gitu. Orang jahat. Iya. Penjahat. Adik terus terus lagi kejar mobilnya orang jahat. Iya. Jadi anak Anis tangkap adik. Penjahatnya nangis ditangkap Saki. Iya. Nangisnya gimana? Itu. Kenapa nangis? Kan mau diurung tapi anak. Oh, mau dikurung. Dikurung di mana? Di anak. Anak jauh banget. Di penjara. Iya. Di penjara. Di mana? Di anak. Namanya penjara. Apa Mas? Yang buat ngurung orang jahat itu namanya penjara. Apa Mas? Terus dikurung di penjara. Di borgol. Iya. Di borgol tuh yang kayak gini ini tangannya. Nanti di borgol. Kenapa sih
harus ngobrol sebelum tidur. Sebetulnya nggak harus sebelum tidur ya, ada waktu-waktu yang sangat baik untuk memberikan sounding kepada anak, untuk memberikan masukan kepada anak. Tapi sebelum tidur intip biasanya adalah waktu yang sangat baik menurut aku, karena kan posisi kita memang mau istirahat, lagi santai-santai, lagi menunggu ngantuk. Bunda juga jangan lupa harus melakukannya dengan baik. Dengan baik tuh gimana? Dengan baik maksudnya Bunda bicaranya nggak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan. Ingat, jelas intonasinya. Bunda juga bicara dengan nada yang menarik untuk anak, dengan mimik wajah yang menyenangkan, sehingga si anak tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda. Dan Bunda tuh ngelakuinnya, misalkan hari ini ngebahas tentang truk gitu, mobil truk lagi jalan, terus ngangkut pasir segala macam. Besok diulangin lagi. Kita sambil memperbaiki kata-kata anak, misalkan gini. Si anak tuh belum bisa ngomong mobil. Kita berkali-kali bilang mobil. Ini mobil. Oh, Zaki mau naik mobil. Dia nggak bisa ngomong nih, nggak bisa mengungkapkan gitu. Tapi kita terus ulang terus. Naik apa ya? Naik mobil. Nanti kan dia ngangguk-ngangguk nih kalau dia mengerti. Cuma dia belum bisa mengungkapkan. Nggak apa-apa, Bunda harus tetap sabar. Jangan memaksa anak untuk bicara. Nanti lama-lama hari berikutnya insya Allah si anak akan bisa mengikuti meskipun artikulasinya masih belum jelas. Nah, setelah Bunda ngobrol dan kira-kira anaknya udah ngantuk, udah mau tidur, Bunda sisipi kalimat-kalimat positif. Misalkan Bunda ungkapkan perasaan Bunda, Bunda sayang loh sama kamu. Kamu sayang kan sama Bunda. Kalau misalkan kamu lebih giat belajar, lebih fokus belajarnya, Bunda senang. Kalau nanti kamu ngomongnya lebih lancar, Bunda kan jadi lebih paham kamu ngomong apa, orang-orang juga jadi lebih ngerti. Besok kita belajar lagi, besok kita belajar yang lebih fokus biar cepat pintar ya gitu. Itu diulangi terus setiap mau tidur. Insya Allah akan ada perkembangan anaknya, karena kegiatan sounding ini tuh bisa sampai ke alam bawah sadar. Kenapa sih harus ke alam bawah sadar? Karena hampir 80% bahkan lebih perilaku kita, kegiatan kita, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. 20%-nya itu alam nyata, alam sadar. Makanya kenapa banyak motivator yang menyarankan kita untuk mensounding diri sendiri saat sebelum tidur dan saat bangun tidur, berulang-ulang sampai itu masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, itu manfaat dari mensounding. Nah, ngobrol sebelum tidur ini itu bisa menjadi salah satu kegiatan sounding kepada anak yang terlambat bicara. Jadi kita ajakin dia ngobrol sebanyak mungkin, dan jangan lupa ngomongnya dengan jelas, dengan intonasi yang, dengan nada yang menyenangkan, dengan mimik wajah yang menggairahkan. Jadi si anak tuh semangat gitu ya, si anak tuh kayak menggebu-gebu gitu ceritanya. Nanti kalau misalkan dia lagi cerita, oh ini ceritanya pesawatnya terbang, kita tuh kayak yang bahagia gitu. Oh, pesawatnya terbang, oh keren banget pesawatnya. Pokoknya kita membesarkan hati anak, membahagiakan hati anak sampai si anak itu merasa berharga, merasa apa yang dia ceritakan itu sangat keren gitu, sampai dia senang untuk berbicara. Pada akhirnya karena dia merasa dihargai, karena dia merasa keren, dia jadi senang ngobrol, dia jadi senang ngomong ya gitu kan. Cuma kayak gitu aja sih, maksudnya pasti bisa lah dilakuin sama bunda-bunda. Untuk bunda-bunda yang selama ini
galau, stres, gimana nih anakku nggak mau diajarin, suruh pindah bola dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nggak apa-apa ya bun, kalau hari ini anaknya belum mau diajarin, fokus. Tapi bunda tetap berusaha, semoga anaknya semakin berkembang. Bunda bisa coba dulu dengan cara ngobrol sebelum tidur. Siap dicoba ya bun, semoga berhasil. Oke, terima kasih bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.